Halo sahabat otomotif kompas.com, balik lagi dengan aku Rarin. Dan sekarang ini aku lagi ada di Rupasan Gedung KPK nih bersama Bapak Mungki. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik. Boleh diperkenalkan sedikit Pak? Baik, saya Mungki, saya Direktur Labuksi KPK. Saat ini kita sedang berada di Gedung Rupasan KPK, Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK. Jadi gedung ini memang dibangun untuk menyimpan dan merawat benda sitaan dan barang rampasan yang dilakukan penanganannya oleh KPK. Oke, jadi ini gedung baru banget jadi ya Pak ya? Ya, gedung ini diresmikan di tanggal 10 Agustus 2022. Jadi masih ya 2 tahunan lah ya. Memang kami mencoba membangun suatu sistem yang sangat secure ya, karena barang yang kita simpan di sini bukan barang sembarangan. Betul. Barang ini sangat berharga baik untuk penanganan perkara maupun berharga untuk aset recovery. Ya, karena di sini barang-barangnya, contohnya kayak kendaraan-kendaraan dan segala barang sitaan yang lain itu bakal dijadiin aset recovery dan uangnya bakal dikembalikan buat negara tentunya. Jadi di sini nih, kalau boleh tahu ada apa aja sih Pak? Baik, di Gedung Rupasan KPK ini selain kendaraan yang bisa terlihat saat ini juga kita juga menyimpan barang-barang lain, yaitu berupa dokumen, kemudian ada perhiasan, logam mulia, uang, kemudian juga ada barang bukti elektronik, surat berharga, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat kendaraan-kendaraan yang khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap ya, yang sudah inkrah. Oke, berarti dari proses masih jadi barang sitaan, kemudian jadi barang rampasan, itu biasanya berapa lama waktunya Pak? Baik, memang variatif ya, tapi pada umumnya dari barang sitaan sampai dengan kita eksekusi barang rampasan, kurang lebih antara 6 bulan sampai dengan setahun setengah, tergantung tahapannya. Karena ada perkara yang hanya sampai tahap pengadilan negeri, itu paling sekitar 6 bulan selesai bisa kita eksekusi. Karena si pihak terdakwa maupun jaksanya tidak melakukan upaya hukum. Ada yang sampai terakhir, sampai dengan kasasi, itu memakan waktu kurang lebih setahun setengahan lah. Jadi memang setelah itu baru bisa kita eksekusi. Oke, berarti emang tunggu hukumnya selesai dulu ya Pak ya, betul. Baru bisa dijual. Betul. Nah ini aku tertarik banget nih sama yang di sebelah kiri. Ini salah satu perawatannya juga nih Pak. Baik, jadi memang di Rupasan KPK dalam melakukan perawatan kita berupaya semaksimal mungkin. Karena dengan tujuan untuk menjaga nilai barang jangan sampai turun ya. Karena pada alamiahnya nilai barang bergerak, khususnya mobil ini kan setiap tahun akan mengalami namanya depresiasi harga, penurunan harga kurang lebih 10-15%. Nah, kami di sini menjaga jangan sampai itu terjadi. Kalaupun turun ya tidak terlalu jauh lah ya. Nah, salah satunya yang sebelah sini adalah kita mempunyai mesin cuci otomatis. Bagaimana barang-barang yang masuk ke sini kita akan lakukan pencucian secara otomatis dan itu dilakukan secara berkala. Jadi tidak hanya sekali cuci udah selesai, enggak. Kita juga melakukan secara berkala, paling tidak seminggu sekali dilakukan pencucian. Selain itu, kita juga melakukan perawatan. Perawatannya dengan cara kita melakukan pemanasan, kemudian diajak keliling dan akan diganti spare part yang memang sudah waktunya diganti. Oh gitu Seperti Pak. itu, mungkin ganti oli, kanvas rem dan lain sebagainya. Tapi nggak sampai untuk menaikkan harga kendaraan itu? Tidak, kita tidak boleh menambah value ya. Kalau misalnya memang barangnya itu pada saat disita kondisinya memang seperti itu ya, kita hanya mempertahankan saja. Tidak boleh menambah value. Oke. Menarik sekali Pak. Karena kan banyak pasti orang-orang yang pengen sebenarnya beli mobil lelang dari KPK ini, tapi mereka pada nggak tahu caranya gimana kan. Memang banyak juga sih pertanyaan ke kami seperti itu. Caranya gampang sekali, karena sekarang eranya sudah digital, jadi lelang pun sudah melalui lelang digital, lelang online. Itu bisa melalui namanya web lelang.go.id, www.lelang.go.id. Itu adalah website lelang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN di Kementerian Keuangan. Nanti di situ bisa dilihat kalau sudah diumumkan oleh KPK itu sudah masuk ke dalam lelang.go.id. Nah, nanti bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti lelang, untuk membeli barang hasil lelangan KPK, itu bisa mendaftar di sana di lelang.go.id. Yang penting syaratnya pertama punya NPWP dan kedua punya nomor rekening. Nanti di situ akan dipandu bagaimana cara mendaftarnya. Setelah mendaftar akan memasukkan namanya uang jaminan. Uang jaminan itu nilainya maksimal 30% dari nilai barangnya. Itu akan ditentukan oleh kami, oleh KPK selaku penjual barang.
Nah, nanti setelah melakukan membayar uang jaminan, setelah itu nanti ada mekanisme namanya unwheezing. Unwheezing. Nah, unwheezing ini adalah mekanisme dari penjual lelang yang memberikan penjelasan kepada calon pembeli lelang. Oke, Jadi, semacam pengecekan ya Pak? Ya? Silakan. Jadi kita tidak membeli kucing dalam karung. Betul, betul. Artinya betul. kalau pembeli lelang berminat, kita sediakan 1 hari khusus waktunya, nanti akan dijadwalkan, dia bisa melihat langsung, bahkan bisa menyalakan mobilnya, kondisinya hidup seperti apa, bisa buka pintu, ngecek mesinnya, silakan. Itu memang bukti keterbukaan dari kita. Selayaknya kita membeli mobil bekas gitu loh guys. Betul. Benar ya? Betul. Nah, sekarang ini Pak, setelah dilakukan unwheezing itu. Setelah unwheezing nanti akan ditentukan jadwal lelangnya. Jadwal lelangnya kapan? Nah, nanti di situ si calon pembeli lelang yang sudah memasukkan uang jaminan, dia akan memasukkan nilai penawarannya. Oke, biddingnya. Nanti ada 2 metode close bidding dan open bidding. Biasanya kalau untuk kendaraan kita pakai metode open bidding. Oke. Open bidding itu artinya kita melakukan penawaran, tapi kita bisa melihat penawaran yang lain secara online. Enak ya? Iya, jadi misalnya katakan harga mobil ini 100 juta, kita melakukan nawar 110 juta. Ternyata dilihat nih, ada yang lebih tinggi. Oh, kita kejar lagi, nah seperti itu prosesnya. Sampai nanti ada batas waktunya ditentukan oleh pejabat penjual siapa yang pemenangnya yang menilai paling tinggi seperti itu. Oke. Nah, ini pertama kita mau lihat apa nih Pak? Ini adalah lantai 1 tempat penyimpanan kendaraan berupa motor dan sepeda. Wow, banyak ya Pak ya? Lumayan loh. Ini, ada berapa nih total? Total kalau motor itu sekitar 26 motor ya. Itu yang sitaan doang atau udah sama rampasan? Sitaan dan rampasan. Oke. Pak, kalau total semua yang ada di sini tuh berapa sih total kalau diuangkan gitu? Kalau diuangkan ini penaksiran kurang lebih sekitar 110-an miliar lah. Kendaraan baik motor maupun mobilnya. Gitu. Wah, ini motornya banyak banget ya Pak. Ini dominan Harley semua nih. Iya, dominannya Harley. Ini punya siapa aja nih Pak? Oke, kalau ini adalah dari perkaranya, kita lihat di sini kodenya Kodar. Kodar itu Eko Darmanto dari perkaranya Bea Cukai. Perkara gratifikasi. Ini juga sama. Kodar juga nih Pak? Ini Kodar juga. Kodar berarti perkara Eko Darmanto. Banyak ya dia. Kalau yang ini? Nah, kalau yang ini adalah perkara dari Rafael Alun. Rafael Alun, ini yang perkara kemarin cukup viral kan kemarin. Viral banget, viral. Tapi semuanya ini surat-suratnya tuh ada semua atau ada yang bodong gitu sih Pak? Memang ada yang suratnya lengkap, ada yang salah satunya STNK-nya, BPKB-nya. Tapi nggak usah khawatir, sepanjang nanti kita lelang, kalaupun surat-suratnya tidak lengkap, itu tetap bisa dibalik-namakan ke pemenang lelang. Nanti kalau ada kendala, kami dari tim jaksa eksekusi akan membantu sampai dengan surat-surat itu dibalik-namakan ke pemenang lelang. Jadi jangan khawatir. Dipandu ya? Dipandu. Sampai ke garasi kalian? Baik, ya. Kurang lebih seperti itu. Karena itu bentuk tanggung jawab kami selaku penjual. Jadi jangan sampai nanti pemenang lelang kesulitan. Betul. Kesulitan dari balik nama, kesulitan ngangkut dan sebagainya, kita akan bantu semuanya. Sampai dengan teman-teman menjadi miliknya utuh, balik nama dan sebagainya. Oke, nggak perlu khawatir. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 kali ya Pak. Baik. Nah, sekarang kita ada di lantai kedua ya Pak ya. Tempat penyimpanan mobil-mobilnya nih, banyak di sini. Tapi kalau untuk keseluruhan penyimpanan buat mobilnya ini kapasitasnya berapa sih Pak? Jadi kita ada 3 lantai tempat penyimpanan mobil. Tadi di lantai dasar yang pertama itu untuk khusus mobil-mobil besar, alat berat, bis dan lain sebagainya. Itu kapasitasnya kurang lebih 11 kendaraan. Kemudian di lantai 2 dan lantai 3 total itu jadi 216 kapasitasnya. Wow, lumayan banyak ya Pak ya. Kita menggunakan sistem ini bertingkat atau hidrolik karena untuk mengantisipasi ruangan yang terbatas sehingga bisa memuat lebih banyak seperti ini. Wah, tapi iya sih, jadi makin mudah lagi ya Pak ya dengan adanya hidrolik seperti ini. Nah, kalau kisaran harganya nih, milihnya atau buat harganya mereka masing-masing ini gimana caranya Pak?
Jadi untuk penilaian terhadap masing-masing barang kita menggunakan penilai pemerintah ya. Dalam hal ini dari KPKNL, dari Kementerian Keuangan, ya nanti mereka yang akan melakukan penilaian, nanti setelah itu akan diserahkan ke kita dan kita akan publish sebagai bagian dari nilai untuk dilelang nanti. Oke, gitu. Tapi kalau untuk yang netapin harganya itu siapa, Pak? Yang netapin harga tetap dari kita selaku penjual. Oh. Oke. Penjualnya berarti dari KPK. Dari KPK langsung. KPK itu sebagai penjual lelang, nanti ada pejabat penjual di KPKNL yang akan melelangnya. KPK sebagai penjualnya nanti akan menetapkan, kan kalau penilaian dari KPKNL itu namanya nilai wajar. Nilai wajar itu nilai pasar lah kurang lebih. Nah nanti ada lagi namanya nilai limit. Nilai limit itu yang menentukan adalah kami selaku penjual. Nilai limit itu nilai wajar dikurangi dengan biaya-biaya yang mungkin timbul. Misalnya nih, biaya perawatan. Kita akan bebankan ke situ. Betul. Sehingga akan mengurangi nilai wajarnya dan nanti akan menjadi nilai limit. Nilai limit itulah yang akan dipublish sebagai nilai yang akan dilelang. Karena semua kendaraan di sini dirawat ya. Jadi memang butuh biaya perawatan itu. Ya. Kita lanjut ke depan kali ya, Pak. Baik. Pak, dari tadi kayaknya aku ngeliatin Bapak tuh ada nge-scan sesuatu gitu. Wih, apa tuh, Pak? Kok bunyi, Pak? Kaget loh ya, Pak? Iya, itu adalah salah satu sistem pengamanan kami, sistem sensor. Jadi kalau ada benda asing yang mendekat ke dalam mobil, dia akan bunyi. Oh, gitu. Hewan pun juga, Pak? Sama. Hewan, mau kucing, mau apa, itu sama. Jadi kalau misalnya melewati sensor itu, dia akan bunyi. Nanti pihak keamanan akan langsung ngecek CCTV dan akan melakukan pengecekan ke sini ada kendala apa. Oke, tapi ini kita mau ngeliat ke mobil ini nih, Pak, gimana? Oh, kalau gitu kita matikan dulu sistem alarm. Oke, dari sini ya, Pak ya? Iya, ini kita matikan dulu karena kita akan melihat kondisi mobil. Sekarang kita cek ya, masih bunyi nggak? Oke, aman, Pak. Sudah aman ya? Aman. Berarti kita bisa ngecek ke sana. Lihat mobilnya. Nah, Pak, nih aku lanjutin lagi tadi omongan aku ya. Dari tadi aku ngeliatin Bapak nge-scan tuh. Baik. Apa sih, Pak, sebenarnya? Ini setiap barang bukti di kita, di KPK, itu kita lengkapi dengan QR Code. QR Code ini fungsinya adalah untuk memberikan informasi tentang barang ini barang apa, perkara mana, kapan masuk ke sini, dan lain sebagainya. Baik, saya tunjukkan ya. Itu mau rampasan, mau sitaan juga langsung ya, Pak ya, dikasih scan. Saya bisa nggak nge-scan juga, Pak? Untuk scan ini memang terbatas hanya untuk petugas yang diberikan akses. Diberikan akses untuk ke aplikasi. Karena kita ada aplikasi namanya Silabuksi. Silabuksi itu sistem informasi labuksi, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi. Salah satunya adalah kita men-scan setiap barang yang disimpan di sini. Nah, ini saya tunjukkan. Mobil ini adalah mobil dari perkaranya masih sitaan. Sitaan dari, sudah rampasan sekarang. Dari perkara Bea Cukai Eko Darmanto. Kemudian ini informasi kendaraannya. Lengkap ya, Pak ya? Lengkap. Sini mobil Mercedes-Benz. Nah, Pak, kita akhirnya sampai nih ke lantai paling atasnya. Ya. Lantai 3, dan ini masih tempat penyimpanannya mobil-mobil juga nih. Betul. Dari tadi kan kita udah ngomongin harga-harganya, Pak, segala pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain orang-orang lah terkait mobil yang mau dilelang. Baik. Nah, dalam waktu dekat ini ada nggak sih acara lelang gitu, Pak? Nanti kami akan melakukan lelang secara langsung ya. Meskipun online tapi secara langsung di acara Hakordia. Acara Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan diselenggarakan di tanggal 9 dan 10 Desember 2024. Tempatnya ada di Gedung Merah Putih KPK, di Gedung ACLC, dan di Hotel Royal Kuningan. Nanti untuk lelang sendiri akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK di tanggal 10 Desember 2024 sekitar jam 10.30. Nah, nanti barang-barang yang akan dilelang seperti tadi yang sudah dilihatkan sebagian di bawah. Jadi ada Jeep Cherokee, kemudian ada Hummer, ada beberapa motor Harley Davidson, kemudian juga ada barang-barang mewah lainnya seperti tas-tas Hermes, kemudian Dior, Louis Vuitton, dan lain sebagainya. Nanti jangan lupa bagi teman-teman atau masyarakat yang berminat untuk ikut lelang, silakan nanti setelah kita umumkan mendaftar di lelang.go.id. lelang.go.id.
Nanti di situ akan dipandu bagaimana cara mendaftar dan bagaimana memasukkan uang jaminan maupun bagaimana memasukkan penawarannya. Nanti jangan takut, jangan khawatir bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelang barang-barang KPK, jangan khawatir. Tadi sudah lihat sendiri bagaimana barang-barang kami rawat dengan maksimal supaya nilainya tidak turun, dan insya Allah nanti pada saat pengurusan, terutama untuk kendaraan, untuk pengurusan balik nama apabila ada kesulitan, kita akan bantu sampai dengan tuntas. Tuh guys, kan dari bapaknya sendiri udah meyakinkan kalian kalau nggak usah takut untuk beli mobil lelang karena semuanya dibantu prosesnya dari A sampai Z, sampai mobil, motor dan segala macam yang kalian mau beli ini itu sampai ke rumah kalian masing-masing ya. Jadi benar-benar dipantau langsung sama mereka. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Aku udah diajak keliling nih satu kantor. Aku jelajahi dan ini jadi insight buat masyarakat juga bisa beli mobil lelang dari koruptor. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga video ini bisa jadi pesan baik buat kalian ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.